Jadi kita lanjutkan tema kita tentang komputer software. Masih di sistem informasi pariwisata. Oke, tujuan pembelajarannya ya, nanti kita bisa menyebutkan beberapa tren penting yang berhubungan dengan software komputer, kemudian memberikan contoh dari tipe aplikasi dan sistem software, ya. Kemudian menjelaskan manfaat beberapa software yang populer ya, untuk produktivitas user dan mungkin untuk eh, kolaboratif computing gitu ya. Menjelaskan tentang fungsi dari sistem operasi itu juga masuk kategori di komputer software. Oke, ini studi kasus saya skip ya. Langsung ke definisi dari komputer software. Kalau kemarin kita bahas tentang komputer hardware, ya, ya sekarang tentang softwarenya. Mudahnya, kalau hardware itu bagian dari sistem komputer yang berbentuk fisik, Anda bisa menyentuhnya. Nah, itu bisa berupa perangkat input, perangkat output, gitu ya, ataupun perangkat pemrosesan yang berbentuk fisik. Nah, sementara software itu berbentuk non-fisik. Jadi Anda mungkin tidak bisa menyentuhnya karena dia eee, tidak tersentuh. Definisi dari komputer software adalah serangkaian instruksi atau program komputer yang dirancang untuk mengatur perilaku dan fungsi dari sebuah sistem komputer. Nah, software itu merupakan inti dari sistem komputer, ya, yang memiliki peran untuk mengendalikan hardware-nya, memungkinkan interaksi pengguna, dan menjalankan beberapa jenis aplikasi atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi hardware itu fisiknya, kalau kita analogikan dengan tubuh kita, software ini ruhnya, gitu ya. Jadi hardware tanpa ruh ya tidak berfungsi. Manusia tanpa ruhnya ya meskipun punya tangan tidak bisa digerakkan, meskipun punya mata tidak bisa digunakan untuk melihat. Demikian juga dengan sistem komputer. Jadi ada hardware tanpa software itu juga tidak bisa berfungsi ya. Oke, selanjutnya jenis-jenis software di dalam sistem komputer itu yang pertama ada dua kategori besar yaitu software aplikasi dan software sistem ya. Di software aplikasi itu juga dibagi menjadi dua bagian besar yaitu program yang digunakan untuk kepentingan atau, untuk keperluan yang umum, general purpose application program. Ya, tidak ada spesifikasi khusus, hanya umum lah, gitu ya. Kemudian application specific program. Nah, ini software yang dikembangkan untuk menyelesaikan hal-hal yang khusus. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian sistem software itu dibagi menjadi dua kelompok besar juga, yaitu sistem manajemen program yang di dalamnya contohnya operating system ya. Operating system itu seperti Windows, Linux, macOS gitu ya. Eh, apalagi dan berbagai macam operating system yang lain, termasuk yang kecil juga gitu ya, yang compact ada lah. Misalnya kayak Raspberry itu juga operating system. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem development program. Nah, ini lebih sering kita sebut dengan bahasa pemrograman. Oke, tadi yang pertama jenis software ya, application software, yang kedua sistem software. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, application software itu ada yang untuk kepentingan umum, general purpose ya. Ini contohnya apa? Misalnya seperti MS Word, Excel, ya. Itu masuk kategori general purpose ya. Jadi software yang untuk kepentingan macam-macam. Mungkin Anda bertanya, tapi itu khusus untuk ngetik, Pak. Tapi ngetik apa? Nah, MS Word bisa untuk ngetik ya, namanya juga Word gitu ya, untuk ngetik. Tapi kan tidak tujuan hanya ngetik skripsi.
hanya ngetik untuk surat, hanya ngetik untuk presentasi. Nah, kan nggak seperti itu, tapi bisa digunakan untuk menulis apapun. Nah, itu yang dimaksud dengan general purpose. Seperti halnya Excel. Excel tidak hanya untuk ngitung laporan keuangan, tidak hanya untuk ngitung neraca, tapi bisa untuk ngitung belanja, ngitung gaji, dan sebagainya. Bahkan mungkin bisa untuk membuat hanya untuk kalkulator aja. Nah, tidak ada spesifikasi khusus untuk melakukan sesuatu tugas yang spesifik. Nah, itu yang disebut dengan general purpose. Kemudian application spesifik. Nah, ini software-software yang memang dibuat khusus ya, spesifik untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Ya, misalnya eh, e-commerce ya, kemudian CRM ya, kemudian WhatsApp itu juga masuk kategori application spesifik. Kan nggak mungkin Anda membuat surat di WhatsApp ya. Ya, WhatsApp hanya untuk komunikasi, messaging kan gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya, kayak misalnya di e-commerce, e-commerce itu jualan ya. Memang softwarenya dikhususkan untuk jualan aja. Tidak bisa untuk ngetik skripsi di dalam e-commerce gitu ya. Nah, klasifikasi software tadi ya, ada software custom ya, dan ada commercial of the self. Nah, ini dua mazhab besar di dalam software, bagaimana software itu dibangun ya. Software yang custom software itu tujuannya memang khusus ya, dibangun untuk perusahaan tertentu, untuk kepentingan tertentu. Misalnya ya, saya membuat aplikasi sistem untuk eh, toko, misalnya untuk Indomaret gitu aja ya. Nah, maka semua fungsi-fungsi yang ada di dalam software itu memang spesifik digunakan untuk Indomaret. Ya hanya untuk Indomaret aja, yang lain nggak bisa gitu. Nah, itu custom software. Ciri khasnya memang lebih eh, spesifik untuk sebuah instansi tertentu. Ya pasti kalau software macam ini satu eh, sulit untuk digunakan di perusahaan yang berbeda gitu ya. Yang kedua pasti tepat dengan kebutuhan perusahaan di mana software itu dibuat untuk peruntukannya ya. Kemudian harganya lebih mahal. Custom software itu pasti harganya lebih mahal. Nah, yang kedua, commercial of the self atau COTS software. Nah, ini software yang dibangun secara general, umum, tidak untuk perusahaan tertentu. Nah, misalnya kalau Anda sering melihat itu Moka ya. Moka kalau Anda ke kafe, ke toko, ke retail kecil-kecil itu kan ada tablet itu ya. Tablet yang untuk eh, transaksi. Nah, itu ada yang namanya Moka software. Kok bisa murah? Nah, gitu kan. Moka itu murah ya. Murahnya itu relatif murah karena starter kitnya itu kalau nggak salah mungkin sekitar 2 jutaan atau sekian ya yang sudah dapat tablet sama thermal printer. Nah, kemudian mereka akan dibebani biaya membayar setiap bulan pemakaian. Nah, kok bisa murah? Padahal itu juga bagus. Karena eh, dia dibuat secara general. Semua fungsinya ada, nanti si pembeli tinggal menyesuaikan. Saya ngambil fungsi yang ini enggak, yang ini saya pakai karena cocok untuk bisnis saya. Yang ini tidak, ya. Tapi masih ada di dalam software itu. Nah, oleh karena itu, karena pengembangannya, ya pengembangan COTS software ini secara general, ciri khasnya dia lebih lengkap. Pasti menunya lengkap dong, karena mungkin dia juga bisa dipakai untuk toko, dia bisa dipakai untuk kafe, dia bisa dipakai untuk misalnya bengkel dan sebagainya. Maka menunya lengkap. Ya. Kok bisa harganya murah? Ya karena dikembangkan secara general. Si pengembangnya tidak khusus mendesain itu untuk satu perusahaan tertentu. Sehingga dia jual jumlah seperti Office ya. Office itu program atau software sebagus itu harganya cuma kalau yang
versi student itu cuma sekitar 800.000. Padahal sebagus itu, gitu ya. Ada Excel, ada Word, ada PowerPoint. Kok bisa murah? Sementara software yang lain untuk toko bisa puluhan juta, gitu. Padahal ya fungsinya untuk itu. Nah, itu kelebihan dari COTS software atau commercial of the shelf. Jadi dia dibangun untuk fungsi yang umum. Jadi tidak dikhususkan untuk salah satu eh, perusahaan. Oke, saya lanjut. Nah, ini contohnya software suite itu sudah satu gabungan. Ini juga masuk kategori COTS ya, yang dibangun untuk kepentingan umum. Nah, saya lanjut ke oke, integrated package ini juga masih sama ya. Nah, web browser sekarang. Web browser itu software yang masuk kategori apa? Ya ini untuk kepentingan umum aja, tapi untuk merambah halaman internet ya. Jadi Anda untuk memakai web browser itu biasanya satu nggak perlu beli, pasti free ya. Yang kedua nggak perlu nginstal ya karena pasti ada di bawaan operating system. Meskipun itu banyak dikomplain ya, Microsoft selalu menyertakan browser di Windows-nya. Nah, itu dianggap persaingan tidak sehat. Nah, tapi web browser itu Anda tinggal pakai aja sebenarnya. Tidak butuh macam-macam. Tidak butuh konfigurasi kebutuhan yang macam-macam karena dia hanya mendisplay saja ya. Yang mendisplay apa yang ada di apa namanya servernya. Kemudian ada email, ya, messenger, gitu ya, kemudian weblog dan sebagainya. Oke, ini masih contoh, saya skip aja. Nah, ada juga namanya software alternatif ya. Ini biasanya software ini dijual secara apa namanya langganan ya, pay as you go ya. Ada application service provider ya. Jadi mereka punya perusahaan yang kemudian menyewakan softwarenya. Ya seperti tadi, sebenarnya Moka itu masuk kategori pay as you go. Jadi Anda membayar apa yang Anda pakai saja ya. Itu nanti masuk kategori kalau platformnya cloud itu berarti software as a service ya. Nanti kita bahas yang pada pertemuan berikutnya. Nah, kemudian lisensi. Lisensi ini hak pakai ya. Hak pakai terhadap software ya. Ada software yang free, ada software yang license gitu ya. Nah, license itu contohnya apa? Yang license itu Anda kalau mau pakai harus beli. MS Word ya. Masih banyak yang pakai bajakan. Bajakan itu berarti Anda pakai tapi nggak pernah beli, nggak tahu itu dari mana gitu ya. Office ya, itu juga berbayar ya. Contoh alternatif yang nggak berbayar apa? Misalnya sistem operasinya Linux. Linux itu free ya. Kemudian eh, Open Office itu juga free. Jadi kalau Anda masih menggunakan software operating system yang bajakan ya, sebaiknya tinggalkan ya. Gunakan alternatif yang free. Banyak kok Linux banyak ya. Distronya ada Ubuntu ya, kemudian ada Linux Mint dan sebagainya yang sudah mirip sekali sama Windows yang berbayar. Ya, karena kalau Anda menggunakan yang tidak berlisensi ya, itu kategorinya sama dengan mencuri ya. Oke. Nah, yang kedua ini open source ya. Tadi yang saya sampaikan, saya singgung. Jadi software open source itu software yang Anda bisa memakainya tanpa harus membeli. Ya, also refer to as a free software. Jadi dia dianggap atau disebut dengan software yang bebas pakai. Softwarenya bahkan source code-nya tadi ya instruksi-instruksinya Anda bisa modifikasi. Ya, sudah bebas, tersedia source code-nya. Ya. Nah, kemudian Anda juga boleh mendistribusikan lagi gitu ya. Kalau yang license tadi kan nggak boleh. Anda begitu beli Office gitu ya, beli license-nya Anda nggak boleh menjualnya lagi di license itu gitu ya. Nah, itu untuk open source. Jadi banyak alternatif alternatif yang halal lah ya untuk software.
Linux, Apache Web Server, SendMail, Perl, ya, dan sebagainya. Itu sangat banyak di dunia open source. Ya, oke, ini masih case studi, saya skip. Nah, sistem software ini disebut juga dengan operating system. Ya, ada tadi yang disebutkan ya, ada Windows, ada Linux, ada macOS, ya, ada Raspberry untuk yang mobile computing dan sebagainya. Nah, ini tujuannya untuk apa sih? Ya, untuk mengelola komunikasi antar hardware, software, dan jaringan yang digunakan tadi. Saya sudah sampaikan tadi di awal, software itu pengatur semua hardware-nya untuk saling berkomunikasi. Ya, itu sistem software. Kemudian yang kedua, ada sistem development program. Ya, itu yang kita sering biasa sebut dengan bahasa pemrograman. Yang fungsinya untuk apa? Software yang digunakan untuk mengembangkan software gitu ya. Kalau yang operating system itu kan untuk memanage proses di dalam sistem komputer. Dikembangkan untuk mengatur ya hardware-nya, ya software-nya, ya jaringannya. Itu untuk yang tadi operating system. Nah, sementara ada yang namanya development system software. Nah, itu yang kita biasa sebut, yang biasa kita sebut dengan bahasa pemrograman. Gitu ya. Ya, ini operating system tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini komponen dari operating system ya. Saya skip aja saya rasa. Nah, ini saya skip. Oke. Nah, tadi sudah saya singgung ada Windows, ada Unix, ada Linux, ada macOS ya. Yang sekarang ada Raspberry, ada macam-macam ya. Oke, saya skip aja. Nah, juga termasuk ada software-software yang lain ya. Tidak terbatas pada tadi operating system dan application system sebenarnya. Ada utility, performance monitor, security monitor, seperti yang tertanam di CCTV, terus di sensor pintu, di sensor alarm, itu juga sebenarnya semuanya software ya. Di remote, Anda bisa mengoperasionalkan remote, menghidupkan AC dari jarak jauh gitu ya. Itu di dalamnya tertanam software ya. Kemudian kalau di misalnya alat perekam jantung, tensimeter, ya, itu semuanya di dalamnya ada software, gitu ya. Oke, kemudian ini ada application server ya. Ini biasanya ya perangkat yang untuk menyediakan apa namanya kebutuhan user ya. Oke, ini saya cek dulu. Nah, ini contoh bahasa pemrograman ya, seperti ini. Ada machine language ya, kemudian assembler language, high level language, dan fourth generation language. Jadi bahasa pemrograman itu ada 4 kategori level ya. Ada bahasa mesin yang isinya ya 0101 itu biasanya semua bahasa pemrograman akan di encode ke binary language. Seperti kemarin ya, hardware komputer kita sudah bahas karena mesin komputer itu hanya memahami instruksi dalam bentuk biner 0101 itu ya di materi hardware kemarin, maka semua instruksi itu harus diubah, di encoding ke mesin language atau bahasa mesin agar bisa difahami oleh mesin gitu ya. Nah, kemudian ada bahasa assembler. Assembler ini juga ranahnya instruksional di level mesin gitu ya. Jadi bahasanya nggak familiar. Kemudian ada high level language yang ketiga. Nah, ini ada misalnya Java, kemudian apa namanya bahasa C, ya, kemudian C Sharp dan banyak bahasa pemrograman yang lain itu masuk kategori high level language, yaitu bahasanya sudah mirip dengan bahasa manusia, sudah mirip ya. Bukan seperti bahasa manusia, tapi sudah mirip sehingga lebih mudah difahami. Yang nanti oleh komputer, oleh compiler ya, akan di-compile atau di-encoding ke dalam kode binary. Nah, yang terakhir adalah fourth generation language. Ini menggunakan bahasa manusia.
Nah, itu biasanya contohnya SQL ya, Struktur Query Language. Jadi kita membuat coding itu seperti menulis kalimat ya. Jadi bahasanya sudah seperti bahasa manusia. Oke. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Saya cepetin untuk materi bisa di-download di e-learning ya. Oke, ini saya rasa saya nggak jelaskan. Ini juga saya rasa nggak dijelaskan ya. Oke, ini tool-tool saya rasa saya skip aja untuk prodi Anda. Oke, hal yang perlu saya tekankan di sini, software ini nanti memiliki peranan yang sangat penting di dalam setiap aspek bisnis ya, bahkan masuk ke ranah kehidupan sosial sehari-hari. Nah, itu yang mesti Anda cermati, bagaimana memanfaatkan software tadi, yang beraneka ragam software tadi, untuk mengembangkan eee, skill Anda sesuai dengan bidang yang Anda geluti. Misalnya Anda di bidang pariwisata. Nah, contoh software di pariwisata apa sih yang bisa kita pakai? Ya misalnya, booking tiket, ya. Dulu sebelum perkembangan era, software seperti sekarang, Anda mau naik pesawat tuh harus ke bandara dulu kan, atau ke agen-agen tertentu, yang kemudian nanti di sana Anda beli tiket dan sebagainya. Setelah itu balik lagi ke rumah, besok kalau mau terbang atau nanti jam yang lain mau terbang, ke situ lagi untuk check-in dan seterusnya. Nah, sekarang semuanya itu sudah nggak perlu, karena apa? Perkembangan software. Termasuk misalnya sekarang ada Instagram. Untuk apa? Membantu bisnis kuliner. Nah, ini juga aplikasi-aplikasi yang sangat bisa kita manfaatkan untuk mendukung operasional bisnis. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tekankan, software tadi macam-macam, tapi Anda harus bisa memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini untuk meningkatkan kompetensi Anda di bidang yang sesuai dengan profesi Anda nantinya. Nah, silakan kembangkan intuisinya, bagaimana cara membangunnya, bagaimana cara mengembangkannya. Mungkin Anda berpikir kita bukan orang teknik informatika, Pak. Kita nggak bisa coding, memang nggak diajarin. Itu kan gampang. Anda punya intuisi, ya, memanfaatkan software untuk meningkatkan bisnis. Kemudian Anda rekrut tim misalnya dari teman-teman teknik informatika yang mengembangkan sistem dari teman-teman sistem informasi. Anda yang punya visi, ya, karena bidang, apa namanya, bisnisnya Anda yang megang, yang ngerti bidang bisnisnya ini kan Anda misalnya. Untuk membangun software, ya apa namanya, rekrutlah orang-orang yang kapabel di bidangnya. Nah, sehingga Anda bisa mewujudkan, sebuah sistem yang berguna untuk meningkatkan, kinerja bisnis yang Anda geluti. Nah, gitu ya. Jadi itu saya rasa yang bisa saya sampaikan untuk komputer software. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat ini boleh siang, boleh malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.